Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Hakim Paulin Bahtiar dengan NIM 42421071. Saya akan mempresentasikan tentang pengolahan sinyal, yaitu tugas UTS untuk dari mata kuliah Citra Digital. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas pengolahan sinyal, mungkin pengolahan sinyal analog ke digital atau pengolahan sinyal digital, sampling, kuantisasi, dan program pattern dari sampling dan kuantisasi tersebut. Oke, yang pertama ada pengolahan sinyal. Apa itu sinyal? Sinyal itu adalah kuantitas fisik berubah terhadap ruang dan atau waktu. Dalam matematika yaitu fungsi dari di sini atau x itu ruang. Sini bisa salah satu dari atau ruang karena sini pengertiannya dan atau waktu. Nah, sumber sinyal antara lain suara manusia. Sumber sinyal sendiri itu antara lain suara manusia. Contohnya saya seperti sekarang sedang berbicara. Itu dari salah satu contoh sumber sinyal. Kemudian ada detak jantung, intensitas cahaya, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Pemrosesan sinyal yaitu cabang ilmu yang melibatkan manipulasi, analisis, dan interpretasi sinyal. Pola sinyal yaitu untuk sifat sinyal tersebut itu berubah atau kita mengambil informasi yang ada di dalam sinyal tersebut. Dapat dilakukan menggunakan komputer, IC atau chip khusus, dan rangkaian listrik analog. Nah, ini untuk gambar sinyal biasanya seperti ini, seperti gelombang. Kemudian lanjut ke pengolahan sinyal. Di sini ada pengolahan sinyal digital atau digital signal processing. Yang pertama biasanya ada input sinyal analog, dan sinyal analog tersebut kita ubah atau kita convert oleh sistem ADC, analog to digital converter. Maka berubah ke sinyal digital, nanti dikonvert lagi ke analog dan outputnya sinyal analog. Nah, dalam presentasi kali ini yaitu kita fokus ke ADC atau analog to digital converter. Terdapat dua konsep yang utama, yaitu ada sampling dan kuantisasi. Sampling sendiri yaitu berkaitan dengan pengambilan sampel sinyal analog pada interval waktu tertentu, sedangkan kuantisasi melibatkan representasi nilai sampel dalam format digital. Kedua konsep ini memiliki peran sangat penting dalam sinyal analog menjadi bentuk yang dapat diolah secara digital. Oke, kita masuk ke sampling. Sampling yaitu proses pengambilan nilai pada sinyal analog pada titik-titik tertentu dalam suatu waktu. Hasil dari proses sampling ini yaitu sinyal diskrit atau rangkaian diskrit yang mewakili sinyal asli pada titik-titik tertentu. Oke, dalam contoh pada gambar di sini, misalkan ada sinyal analog, sinyal continue. Kita lihat hasil dari samplingnya atau sinyal diskritnya seperti ini. Ada titik-titik yang mewakili dari sinyal tersebut. Bisa dilihat juga di contoh sini. Sini ada sinyal analognya dan sini hasil samplingnya kita beri titik-titik di sini mewakili dari sinyal analog tersebut. Dan sampling itu merupakan kunci yang digunakan untuk mendigitalisasikan informasi analog seperti suara, foto, dan citra digital. Kemudian dalam sampling di sini, sampling itu memiliki syarat Nyquist, yaitu dalam teorinya oleh Harry Nyquist, kondisi yang cukup untuk merekonstruksi sinyal analog adalah frekuensi sampling lebih besar sama dengan 2 kali frekuensi maksimal. Dari sini sedikit ada syarat, yaitu untuk menentukan frekuensi sampling, yaitu kita tentukan dengan lebih besar sama dengan 2 kali frekuensi maksimal dari sinyal analog yang akan kita proses. Nah, di sini jika proses frekuensi sama dengan 2 kali frekuensi maksimal, yaitu minimal dari sampling tersebut, dan frekuensi samplingnya jika lebih dari 2 kali frekuensi maksimal disebut oversampling, dan sebaliknya jika kurang dari 2 kali frekuensi maksimal yaitu undersampling. Dan biasanya di dalam undersampling nanti
terjadi namanya aliasing. Oke, untuk aliasing bisa dibahas nanti setelah ini. Contohnya yaitu di sini ada sinyal analog. Di sini kita analisis terlebih dahulu berapakah frekuensi maksimal yang ada pada sinyal di sini. Misalkan di sini ada waktu 4 dalam second. Kita analisis terlebih dahulu dan transformasikan, dan ditemukannya di sini misal frekuensi maksimalnya yaitu 20 Hz. Maka dalam menentukan frekuensi sampling yaitu dengan 2 kali frekuensi maksimal atau lebih dari 2 kali frekuensi maksimal yaitu 40 Hz. Kemudian aliasing yaitu merupakan efek menyebabkan sinyal yang berbeda tidak dapat dibedakan ketika disampling alias satu sama lain. Ya, contohnya di sini biasanya terjadi karena undersampling. Misalkan frekuensi samplingnya kurang dari 2 kali frekuensi maksimal, dan biasanya di sini contohnya yaitu contohnya 23 frekuensi maksimal. Sini ada sinyal analog dan ini hasil samplingnya. Kemudian contoh di frekuensinya di sini. Di sini sinyal analog aslinya untuk frekuensinya di sini yang warna biru. Di sini sekitar 75-an frekuensi, namun hasil samplingnya di sini lebih rendah dari sinyal frekuensi aslinya, sinyal analog aslinya yang kita proses. Maka menyerupai dari sinyal aslinya di sini sekitar 25 frekuensi. Nah, itu terdapat perubahan dari sinyal aslinya. Nah, itu namanya aliasing. Nah, ada contoh lagi di sini undersampling. Misalkan di sini ada Y sin 100 T. Di sini misalkan F maksimalnya 100. Nah, ketika frekuensi samplingnya sama dengan 1 dari frekuensi maksimal, sini bisa dilihat hasil samplingnya seperti ini, titik-titiknya. Dan di sini misalkan frekuensi sinyalnya ada di titik 100, namun hasil samplingnya sangat jauh, berada di titik 0. Kemudian ketika kita naikkan 1,5, maka bisa dilihat di sini sedikit mendekati dari sinyal aslinya. Dan ini di samplingnya yaitu berada pada 50. Dan ketika frekuensi samplingnya 2 kali frekuensi maksimal, bisa dilihat hampir menyerupai sinyal dari hasil samplingnya menyerupai sinyal aslinya di sini. Maka dari itulah frekuensi sampling yaitu minimal 2 kali frekuensi maksimal. Dan contoh lagi oversampling yaitu ketika Y sin 100T sama, sini misalkan ada 10 kali frekuensi maksimal, bisa dilihat seperti ini, sangat karena lebih besar itu lebih detail. Nanti titik-titiknya lebih detail dari menyerupai sinyal analog aslinya yang kita proses. Dan di sini ada 4 frekuensi maksimal seperti ini, sudah sama. Dan di sini ada 2 kali frekuensi maksimal sama. Dalam 2 kali frekuensi maksimal ada range, yaitu karena 2 kali itu 200, dari min 100 ke 100. Maka ketika sinyal kita lebih dari 100, hasil yang sampling kita gunakan tidak bisa membaca data yang frekuensinya lebih dari 100. Kita maksimalnya hanya membaca sampai titik 100 di sini. Dan itu perlu diperhatikan juga ketika kita terlalu besar menentukan frekuensi samplingnya. Ketika di sini 10 dari kali frekuensi maksimal, di sini ada titik 100 sampai 500. Nah, ketika dari 100 ke 500 itu 400, hasil sampling atau informasi yang kita dapatkan itu tidak terlalu dibutuhkan, itu membuat memori kita atau resource kita menjadi lebih besar. Dan ketika tidak sangat dibutuhkan, itu menjadi hanya dapat membesarkan resource kita yang tidak dibutuhkan. Maka dari itu
pemilihan frekuensi sampling juga harus diperhatikan untuk mencari tahu hasil sampling yang idealnya. Dan misalkan di sini ada 4 frekuensi maksimal dan hasil samplingnya juga sudah mirip, dan data informasi yang kita dapat juga tidak terlalu melebihi apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian ada contoh frekuensi sampling seperti di sini yang sudah ada. Misalkan dalam kualitas telepon, dalam penentuan frekuensi samplingnya yaitu 8000 Hz. Kemudian ada AM radio ada 11.025 Hz dan seterusnya Blu-ray sampai 192 Hz, yaitu untuk frekuensi sampling yang kita butuhkan untuk mengubah dalam kualitas tertentu. Kemudian ada kuantisasi, yaitu proses pemberian nilai representatif terdekat untuk setiap sampel yang dihasilkan dari proses sampling. Hasil dari proses kuantisasi ini adalah nilai-nilai diskrit yang dapat dipresentasikan secara digital. Dalam proses kuantisasi, kita perlu memperhatikan tingkat kuantisasinya. Tingkat kuantisasi ini menentukan berapa banyak nilai yang dapat dipresentasikan. Semakin tinggi bit depth-nya, semakin tinggi nanti levelnya, maka semakin akurat representasi nilai tersebut. Namun, jika semakin akurat atau semakin tinggi juga memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Kuantisasi dapat diartikan yaitu pembulatan nilai diskrit menjadi nilai biner atau digital terdekatnya dengan rumus step size sini, yaitu delta atau jaraknya yaitu x maksimal dikurangi x minimal dibagi 2 pangkat n, yaitu resolusi bitnya nanti. Nah, contoh dan n di sini yaitu penentuan bitnya. Langsung saja ke contoh. Misalkan kita pakai 2 bit, maka 2 bakat 2, yaitu ada 4 pembulatan area dalam hasil sampling tadi. Kita kuantisasikan ke 4 hasil bulatan. Misalkan di sini hasil titik-titik sampling, yaitu di sini yang sudah ada bulatan-bulatannya. Kita coba kuantisasikan, misalkan titik ini kita cari yang lebih dekat kemana untuk kita bulatkan. Misalkan di sini lebih dekat ke atas, maka kita bulatkan ke 1,0. Sini juga lebih dekat ke sini, maka 1,0. Ini 1,0 dan ini misalkan lebih ke atas, itu juga 1,0. Misalkan di sini lebih ke dekat ke bawah, ini 0,1, kita bulatkan ke sini. Dan misalkan di sini ada 3 bit, yaitu ada 8 area untuk pembulatannya. Bisa kita lihat jaraknya juga semakin padat dan seterusnya sampai 8 bit 256 garis untuk kita pembulatan dari titik-titik tersebut. Oke, untuk hasilnya contohnya seperti di sini. Contoh yang 2 bit data, yang biru itu hasil dari kuantisasinya, yaitu sangat jauh dari hasil sampling kita. Dan sebaliknya ketika kita menggunakan 8 bit data, maka akurasi dari kuantisasinya juga semakin baik, lebih menyerupai hasil sampling yang kita dapatkan. Namun perlu diingatkan juga, akurasi yang meningkat itu juga ukuran datanya semakin meningkat juga. Jadi ketika bit yang kita level kuantisasinya kita pakai lebih besar, maka ukuran datanya pun lebih besar, namun akurasinya itu lebih akurat. Sebaliknya jika lebih kecil, maka akurasinya lebih kecil, namun ukurannya kecil juga. Bisa dilihat di sini hasil kuantisasinya dari 2 bit sampai 8 bit. Kemudian ada program Python yang sudah dicoba. Yang pertama yaitu kita import library yang kita butuhkan, yaitu di sini ada NumPy dan Matplotlib. Kemudian kita tentukan parameter sinyal analognya. Sini saya membuat sinyal analog terlebih dahulu dengan menentukan di sini. Kemudian kita tampilkan menggunakan library Matplotlib ini dari Python sendiri, dan hasil
Hasilnya seperti ini yang kita tampilkan. Kemudian kita sampling, yaitu misalkan saya karena saya ingin menampilkan secara detail, jadi saya menentukan 100, frekuensi samplingnya 100 Hz. Kemudian kita tentukan waktunya dan sini. Kemudian kita tampilkan juga hasilnya, maka seperti ini hasil yang ditampilkan. Samplingnya yaitu titik-titiknya hampir menyerupai sinyal yang kita proses. Nah, kemudian di sini saya mencoba menggabungkannya dari titik-titik sampling tersebut dengan sinyal analog yang kita tampilkan di awal. Setelah itu yaitu saya mencoba memproses dengan kuantisasi, yaitu menentukan bits, sini 4 bit, dan nilai maxnya, sini nilai max dan minimalnya, kemudian levelnya di sini dua perangkat bitnya berapa, dan kita menggunakan yang tadi, rumus yang tadi, dan kemudian kita menampilkan hasil dari kuantisasinya dengan diberi matplotlib yang tadi. Maka hasil dari kuantisasinya seperti ini, hampir menyerupai juga karena kita menggunakan level yang lumayan sedang 4. Kemudian setelah itu saya mencoba menggabungkan semua dari hasil sampling dan hasil kuantisasi dengan analog awal, maka hasilnya seperti ini. Untuk yang titik merah di sini hampir berdekatan dengan hasil kuantisasinya. Nah, itu yang titik merah yaitu sinyal yang disampling, sedangkan titik-titik hijau itu adalah hasil kuantisasinya atau pengelompokan pembulatan dari sampling tersebut. Oke, terima kasih. Itu presentasi dari saya tentang pengolahan sinyal yaitu pada sampling dan kuantisasi. Terima kasih, jika ada salah mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.